Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. So in this video, I'm going to do a podcast with these two students from junior high school in Pekalongan, and our podcast is about feedback in feed forward on the students' perception in the English classroom. So before we going to start the podcast, we are going to introduce ourselves first, starting from me. My name is Hidara Mama Lydia. I'm from English Education A on the 5th semester, and the students is... My name is Askia Jazila. I'm from MCSN 1 Pekalongan School. And I am Muhammad Mamitan Al-Hadis. Of course, I'm from MTSN 1 Pekalongan. Yeah, so guys, we have Zia and Bintang here as a student, as our guest in this podcast. So, actually, Zia and Bintang is student in MTSN 1 Pekalongan on the 8th and 9th grade. So because our podcast is about feedback and feed forward, jadi aku mau tanya kalian dulu nih, menurut kalian tuh feedback itu tuh apa sih di pembelajaran? Mungkin bila dulu Pak. Kalau menurut saya, feedback itu kan semacam masukan ya. Jadinya itu semacam bantuan dari guru buat ngatasin masalah-masalah yang kita hadapi saat belajar. Berarti masukan gitu ya? Iya. Ya mungkin kalau aku hampir sama. Itu tuh cara guru buat mengetahui kemampuan kita sampai mana, dan jika kemampuan kita kurang, guru bisa memberitahunya lewat feedback itu. So that is a feedback as your perception. Jadi karena kalian gak tahu apa itu feedback, do you guys ever receive a feedback or feed forward from teacher in here? Di pelajaran bahasa Inggris tuh ada nggak sih guru kalian tuh ngasih feedback gitu? Ada. Mungkin bisa dicontohin gitu gimana? Kalau pas mata pelajaran bahasa Inggris, aku sempat beberapa kali dapat masukan, terutama pas lagi speaking. Soalnya ada beberapa yang kurang, jadinya dibenerin beberapa dan dikasih masukan. Misalkan cara ngomongnya yang lebih baik lagi itu gimana? Okay. So maybe it's about your pronounce or your grammar maybe on speaking. Iya. Apa sih ya? Mungkin aku pernah di beberapa pelajaran bahasa, misalnya bahasa Arab atau bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu mungkin aku bisa salah dalam kosakata. Terus kalau bahasa Arab itu biasanya aku pengucapannya sama pemahaman kosakatanya kurang. Jadi rasanya ya awalnya sih kesel karena kita kan udah berusaha kan, tapi ya aku terima feedbacknya dan aku masukin. Tapi ya sampai sekarang masih bingung juga sama materinya. Okay, berarti you see your feedback as your evaluasi gitu ya, evaluation. So berarti masih agak kesel karena mungkin kalian rasanya aku udah nyoba yang terbaik tapi kok tetap aja salah gitu ya. So I think that's okay because that is part of the process. Nice. Menurut kalian tuh feedback atau feed forward that given by the teacher, is it helping you as a student kayak untuk membenahi kesalahan kalian gitu atau enggak? Membantu kalian memperbaiki kesalahan kalian nggak dari misal waktu gurunya tuh ngasih feedback itu, kalian tahu nggak sih dari feedback itu tuh tapi membantu kalian nggak? Kalau itu jelas paham, cuman beberapanya memang enggak. Jadinya kadang aku tanya lagi ke gurunya maksudnya gimana, sampai akhirnya aku ngerti. Oke, berarti kamu mungkin konfirmasi lagi ya? Oke. Kalau dia gimana? Mungkin hampir sama kayak Bintang. So based on your perception, your experience, kadang tuh guru tuh ngasihnya sometimes not too clear enough ya buat kalian pahami.
but after that when you feel kalian nggak gitu paham, kalian bakal konfirmasi ulang ke gurunya, maksudnya di mananya yang kurang gitu kan. Gitu. I want to ask you as a student, how based on your opinion ya, menurut kalian sendiri, how do teachers provide feedback and feed forward that are effective and easy to understand? Kalau biar lebih dimengerti sih sebenarnya gampang, pakai bahasanya tuh yang lebih halus saja. Soalnya ada beberapa guru yang aku gampang ngedengerin feedbacknya, tapi ada beberapa guru juga yang aku nggak suka soalnya bahasanya terkesan nantang sama ini, sama kayak mau marahin, jadinya kurang suka. Misalnya gimana tuh? For example maybe? Kayak apa ya, menyalahkan gitu lah. Jadinya bukannya tujuannya membenarkan, jadi malah menyalahkan kitanya. Kayak ini gimana sih, sudah dijelaskan saya masih kurang ngerti, jadinya kayak menantang, malah apa ya, bikin menyalahkan kitanya, bukan ininya. Jadi mungkin kalian nangkepnya kayak disalahin balik kasih feedback gitu ya. Iya, kadang juga gurunya tuh ya dari ekspresi wajahnya sih kelihatan banget kalau kesal sama kita kalau tanya-tanya terus. Ya, so kalau dari saya gimana sarannya gitu? Biar lebih dimengerti feedbacknya gitu. Kalau aku sih ya sendiri juga nanya dengan bahasa kita sendiri, mungkin bisa apa ya, lebih bicaranya lebih baik sama gurunya biar paham apa yang dimaksud dari pertanyaan itu. Okay, so the teacher is maybe can use clear words dan mungkin pemilihan katanya ya, pemilihan katanya yang lebih enak didengar sesuainya gimana, dan mungkin about the intonation and expression kita kan kebaca banget ya. Iya. Kalau mungkin in that time when the teachers deliver the feedback or feed for you guys, maybe the mood of the teacher itself lagi gak bagus mungkin. So maybe I just want to give you saran, masukan sedikit mungkin ya, you as a student, maybe you should just gimana ya, kalau namanya manusia kan ada yang namanya moodnya gimana lagi jelek, tapi ya balik lagi emang harusnya mungkin sarannya ke depannya harus lebih memilih kata-kata yang baik dan juga ekspresinya ya, karena itu kan sebagai feedback evaluasinya kalian juga ya. So maybe that's okay. Next, how about kan tadi kan ada Sabinang nih, dimana guru itu ngasihnya kayak ngasih feedbacknya tuh yang dengan nadanya kayak marah gitu ya, menyalahkan. If you guys have a chance to deliver a message for these teachers, what you like to convey, how to provide feedback and feed forward itu agar lebih baik. Kalau saya sendiri sih buat guru itu saya pinginnya dia pemilihan katanya yang lebih bagus, kayak tadi kata Mbak Nana, dan tidak menggunakan cara ngomongnya yang terkesan menyalahkan gitu. Ngomongnya tuh harus lebih dimengerti para siswanya kan, mungkin kan materinya kan gurunya lebih memahami bahasanya, sementara murid-muridnya tuh lagi masa proses pembelajaran, jadi tuh cara ngomongnya juga harus diperhatikan juga agar murid-muridnya paham. Yeah, so that's okay. That's a message for the Bimas and their teacher. So the message is maybe we as a teacher should more careful in using a word, expression, and intonation when we deliver the material, feedback, feed forward. So kalian sebagai students nggak salah artikan itu gitu ya. Next, the last question. Sebenarnya aku mau tanya nih, kalian sebagai murid itu memandang feedback itu sebagai masukan, evaluasi bagian masukan aja atau apa? Kan sering rasa kesal ya? Iya. Itu gimana? Moment first. Moment first. Ladies first gitu ya? Ya kadang tuh kayak kalau misal
aku nggak bisa di materinya itu, tapi kadang tuh setelah aku juga kan gurunya udah memberi feedback dan aku udah terima, aku udah berusaha mempelajari materinya lagi, tapi tuh gurunya tuh masih tetap kurang, ini diperbaiki lagi ya, ini. Nah itu jujur makin kesel, jadi makin ya bisa dibilang makin mal sama pelajaran itu. Kalau untuk saya sendiri masukan ya memang masukan, jadinya saya membenahi diri sesuai dengan masukan apa yang diberikan guru. Tetapi kadang tuh misalkan masukannya buat untuk satu kelas langsung gitu, ada beberapa anak yang kurang suka atau ini, jadinya dia ngeprovokasi biar ini kayak menghina gurunya gitu, dan itu bikin jadinya mungkin beberapa orang di kelas juga ikut-ikutan, jadi itu kurang enak didengar. Dan apa ya, yang awalnya buat ngebenahin satu kelas malah yang ada beberapa yang nggak mau mendengar masukan dari guru tersebut, sehingga beberapa yang mau benahin diri malah nggak jadi. So, oh I see. Jadi menurut kalian tuh ada nggak sih advice, saran untuk teman-teman kalian untuk lebih terbuka gitu terhadap feedback ataupun feed forward yang diberikan oleh guru? Do you guys have some advice? Mungkin untuk teman-teman tuh kita tuh juga harus ngasih tahu ya, apa kayak oh ini tuh kalian tuh sebenarnya kurang ini, jadi tuh kalian harus mempelajari lagi, bukan malah kayak ngeremehin dan ngeduin gitu. Oh, saya mirip-mirip jawabannya dengan Sia. Teman-teman harus bisa lebih terbuka untuk menerima masukan, karena kita tuh memang masih belum ada apa-apanya sebagai murid, jadinya agar kita bisa lebih bisa lagi, terutama ketika dalam pelajaran, kita harus bisa mudah menerima masukan. Gunakan otak Anda. Okay, so the advice for her and his friends is maybe as a student we should be more open of this feedback and feed forward, because as a student we still learning, and the part of the process of learning is we have a mistake, sometimes we do a mistakes, but that's okay, because feedback dan feed forward ini kan sebagai perbaikan, sebagai saran untuk kita lebih baik juga kan ke depannya belajarnya. So I think that's all. Okay, udah nggak ada pertanyaan lagi. Okay, so that is our podcast today, and thank you for watching this video. Last we say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye.